Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran daring SDIT At-Taqwa Pangkalan Kerinci. Bagaimana kabar Ananda soleh-soleha semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap laksanakan pembiasaan rutinnya seperti sholat, mengaji, dan juga berdoa serta jaga kesehatannya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa tadi kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari muatan ilmu pengetahuan sosial, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Dalam KD IPS ini adalah KD 3.2 dan 4.2. Bunyinya yang 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan adapun tujuannya mempelajari ini adalah siswa dapat mengetahui aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial, ya, manusia itu merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ini pun sudah kita pelajari ketika di semester 1. Kedua, manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Ketiga, interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling memengaruhi. Yang keempat, pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Ini adalah sebuah contoh kehidupan yang merupakan interaksi antar masyarakat, ya. Kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus tidak punah. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit itu untuk memantau, sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak, "Baliu,
yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera bersiap melaut. Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pegunungan. Kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni, sekitar 3 km dari Lamalera. Perjalanan jauh menuju desa Lamalera akan terbayar ketika sampai di desa ini. Sebuah tradisi unik menangkap paus secara tradisional yang turun-temurun. Desa Lamalera, Pulau Lembata merupakan bagian dari Nusa Tenggara Timur. Pulau Lembata sendiri terletak 190 km di sebelah utara Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur. Perjalanan yang ditempuh pun cukup mudah, baik melalui laut maupun darat untuk menuju desa Lamalera. Karena memberikan hidup dan penghidupan kepada orang Lamalera, mereka memperlakukan laut dengan hormat. Baik, untuk contoh kedua, interaksi masyarakat, Ananda bisa baca buku temanya halaman 94 sampai 97. Silakan dibaca dan dipahami. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 4, masih muatan IPS KD 3.2 dan 4.2. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Berikut contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial. Silakan perhatikan gambarnya ya. Gambar nomor 1 yaitu menangkap ikan. Yang kedua menambang intan. Yang ketiga menanam padi. Keempat, beternak sapi. Yang kelima, berdagang. Dan yang keenam, merakit mobil. Itu adalah contoh lain aktivitas dalam lingkungan sosial, dan masih banyak yang lainnya. Ini ada kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang akan menawarkan harga dari yang paling rendah yang ditentukan penjual.
Kemudian, para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka dibawa ke tempat pelelangan ikan TPI untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan mulai proses jual beli. Kegiatan pelelang ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan ini harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan. Di tempat itu, para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, bisa juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karena itu, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Baik, itu isi bacaan tentang kegiatan pelelangan ikan. Nah, sekarang peran dalam pelelangan ikan itu apa saja? Yang pertama di sana ada nelayan, yang kedua juru lelang, yang ketiga pedagang besar, dan yang keempat penyedia jasa transportasi. Nah, nelayan apa perannya? Perannya sebagai penjual ikan di TPI, tempat pelelangan ikan. Yang kedua, juru lelang. Juru lelang perannya menawarkan harga kepada calon pembeli. Yang ketiga, pedagang besar. Perannya pembeli kemudian menjual ikan ke daerah lain. Dan yang keempat, penyedia jasa transportasi. Perannya membawa ikan dari TPI atau tempat pelelangan ikan ke daerah lain. Nah, itulah peran dalam pelelangan ikan. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk materi hari ini sudah selesai. Jika ada keraguan dan kendala, silakan bertanya dan Ananda pahami kembali. Dan jangan lupa sholat, mengaji, belajar, berdoa, dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini agar bermanfaat dan juga bermanfaat, maka kita doa setelah belajar. Dengan kita sebut juga dengan doa kafaratul majelis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.